Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Masrura, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah para anak yang tidak memiliki perkembangan dan pertumbuhan seperti anak-anak pada umumnya. Contohnya yakni seperti anak tunarungu atau anak yang memiliki gangguan pendengaran, tunanetra, anak yang memiliki gangguan penglihatan, tunadaksa, anak yang memiliki gangguan pergerakan atau motorik, tunalaras, anak yang memiliki gangguan emosi, tunagrahita, anak yang memiliki keterbelakangan mental atau IQ di bawah rata-rata. Selain itu, ada juga beberapa jenis anak berkebutuhan khusus lainnya, seperti slow learner atau lamban belajar, kebutuhan belajar spesifik, dan lain sebagainya. Terkait dengan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang saya sebutkan tadi, anak-anak berkebutuhan khusus tersebut akhirnya mengalami permasalahan. Misalnya saja dalam bidang akademik, mereka biasanya mengalami hambatan mengenai pemrosesan informasi atau pelajaran yang perlu mereka terima akibat dari keterbelakangan mental, keterbelakangan emosi, atau hambatan-hambatan lainnya yang tadi saya sebutkan. Kemudian dalam pribadi sosial, mereka biasanya sulit berinteraksi dengan lingkungan atau teman sebaya mereka. Lalu mengenai karir, mereka sering mengalami hambatan terkait motivasi atau pilihan karir yang perlu ia sesuaikan dengan permasalahan mereka. Lalu di keluarga biasanya anak berkebutuhan khusus juga tidak mendapatkan perilaku yang harusnya mereka terima, yang akibatnya menyebabkan hambatan-hambatan pada perkembangan mereka. Kebanyakan orang biasanya tidak memahami bahwa anak berkebutuhan khusus sebenarnya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama seperti anak-anak pada umumnya, seperti kebutuhan psikologis, yakni lapar atau minum, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan dihargai, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan estetika, kebutuhan aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita seharusnya memperlakukan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, berdasarkan beberapa hambatan-hambatan dan permasalahan yang saya sebutkan tadi, bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus diciptakan untuk membantu para anak berkebutuhan khusus mencapai tugas-tugas perkembangan mereka dan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan mereka. Selain itu, BK anak berkebutuhan khusus juga membantu para peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk menerima kekurangan mereka dan bertumbuh sesuai dengan apa-apa yang telah mereka miliki. Seperti misalnya, bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus juga membantu anak berkebutuhan khusus memahami dirinya sebagai individu, yakni membentuk diri mereka, menerima diri mereka, memahami kekurangan-kekurangan mereka, sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik. Bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus memiliki dua fungsi, yakni fungsi pencegahan dan fungsi pemahaman. Fungsi pencegahan sendiri berkaitan tentang bagaimana guru BK atau konselor membantu para peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya permasalahan yang mungkin saja terjadi akibat dari hambatan-hambatan atau kekurangan mereka. Sedangkan fungsi pemahaman sendiri terkait tentang bagaimana guru BK atau konselor membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memahami dirinya sebagai individu, sebagai seseorang manusia yang juga memiliki kekurangan, serta bisa berkembang dan mengoptimalkan potensi-potensi mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Beberapa contoh terkait bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus yakni misalnya BK untuk anak ADHD atau anak hiperaktif. Biasanya mereka mengalami hambatan kurang konsentrasi dalam belajar akibat perilaku-perilaku yang bisa saja muncul pada diri mereka. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan yakni teknik konseling behavioral, di mana peserta didik diberikan pemahaman mengenai diri mereka dan pola tingkah laku yang ada di sekitar mereka agar mereka tahu cara berperilaku dan cara menerima apa-apa yang ada di lingkungan mereka, sehingga mereka lebih mudah dalam proses belajar. Kemudian, mengenai bimbingan dan konseling untuk anak autis, kurang lebih jauh juga seperti bimbingan dan konseling yang sebelumnya saya jelaskan. Namun anak autis memerlukan lingkungan yang kompleks atau lingkungan yang tidak berubah-ubah, karena
anak autis memiliki gangguan mengenai emosi mereka, pengaturan diri mereka, perilaku mereka, motorik mereka juga, gerakan-gerakan tubuh hampir sama dengan seperti anak hiperaktif sebenarnya. Dan juga pada anak autis sebenarnya bimbingan dan konseling juga diperlukan untuk diberitahukan kepada keluarga mereka agar keluarga mereka juga lebih mengerti bagaimana cara berperilaku kepada anak tersebut. Selain itu, ada juga BK anak berkebutuhan khusus untuk anak tunagrahita atau retardasi mental. Anak seperti ini memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan IQ mereka berada di bawah rata-rata, sehingga mereka juga memiliki hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, mereka membutuhkan perhatian seperti layanan konseling individual, layanan pembelajaran, BK belajar, BK kelompok belajar, dan lain sebagainya. Kebalikan dari retardasi mental, ada juga yang disebut anak gifted atau talented, di mana anak ini memiliki kemampuan di atas rata-rata. Untuk itu, anak seperti ini diperlukan juga perhatian khusus, seperti diberikan proses layanan yang berkaitan dengan hambatan-hambatan mereka, seperti juga diberikan sebuah proses pengayaan, layanan BK informasi. Anak berkebutuhan khusus sebenarnya tidak hanya menempuh pendidikan melalui sekolah luar biasa, ada juga yang disebut dengan sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini menerima para anak berkebutuhan khusus untuk ikut menempuh pendidikan bersama dengan anak-anak pada normal umumnya. Nah, hal ini sebenarnya diperuntukkan agar para anak berkebutuhan khusus bisa berinteraksi dengan anak-anak normal pada umumnya, sehingga mereka juga memahami pola-pola tingkah laku yang ada pada lingkungan mereka seperti semestinya. Akan tetapi di sini sekolah dengan pendidikan inklusi yang akan menyesuaikan diri dengan hambatan-hambatan dan kekurangan para anak berkebutuhan khusus, bukan anak berkebutuhan khusus yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Untuk itu, sekolah diharapkan menyediakan sarana dan prasarana serta guru-guru yang bisa memahami proses tersebut. Sekolah inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh para peserta didik dengan seluas-luasnya menempuh pendidikan sesuai dengan apa yang mereka mau, dengan menghargai keanekaragaman yang ada di antara mereka semua. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, terlebih dahulu diperlukan sebuah teknik asesmen, yakni sebuah proses pengumpulan informasi yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus ini. Asesmen ini sebenarnya berfungsi sebagai suatu bentuk pengumpulan data mengenai hambatan, profil individu peserta didik anak berkebutuhan khusus, permasalahan-permasalahan mereka yang nantinya akan membantu guru BK dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Beberapa teknik asesmen yang bisa digunakan pada anak berkebutuhan khusus yakni seperti inventory formal, penilaian acuan normatif, penilaian acuan kriteria, observasi, wawancara juga bisa, tapi tidak bisa dilakukan pada anak tunagrahita kemungkinannya. Kemudian bisa juga digunakan proses skala atau rating dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa proses menggunakan teknik asesmen pada anak berkebutuhan khusus tetap disesuaikan dengan membandingkan hasilnya sesuai dengan usia atau kriteria atau hambatan-hambatan yang dimiliki para anak berkebutuhan khusus. Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus juga diperlukan model dan teknik dalam pelaksanaannya. Misalnya saja model bimbingan dan konseling behavioral, di mana para anak peserta didik dibantu untuk memahami diri mereka dan lingkungan mereka. Di sini, para anak berkebutuhan khusus dibantu untuk memahami bagaimana berperilaku sesuai dengan lingkungan mereka dan juga memahami bagaimana seharusnya mereka memiliki pola pemahaman dan pola pemikiran. Kemudian ada juga yang disebut dengan pola pendekatan approach atau pribadi, di mana di sini guru BK menggunakan model ini untuk memahami individu para anak berkebutuhan khusus secara mendalam mengenai diri mereka. Kemudian ada juga yang disebut dengan terapi okupasi, di mana terapi ini menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai penunjang dalam membantu para peserta didik anak berkebutuhan khusus mengatasi masalah mereka.
Misalnya saja, anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan terkait dengan pola perilaku mereka, maka akan diberikan aktivitas-aktivitas yang bisa membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus juga adalah anak yang perlu diperhatikan, memiliki kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan anak pada umumnya. Akan tetapi, mereka membutuhkan perlakuan yang khusus untuk membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan yang mereka miliki. Untuk itu, tetap terima mereka dengan baik dan perlakukan mereka dengan baik pula.